Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, nikmat iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan kita baru saja selesai melaksanakan sholat Isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan yang kita jalani setiap tahun, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah puluhan, 30, 40, 50 atau bahkan 60, tentu sudah mengalami banyak Ramadan, sudah mengalami banyak bulan-bulan puasa dari sejak kecil sampai sekarang. Tinggal bagaimana kemudian kita memuhasabah, menghitung, mengevaluasi sejauh mana Ramadan kita sudah membentuk kepribadian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan sesungguhnya Ramadan punya keistimewaan, paling tidak ada dua hal di samping tentu keistimewaan-keistimewaan yang lain. Pertama adalah Ramadan itu Syahrus Siyam. Ramadan adalah bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala bedakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya adalah dengan diwajibkan puasa di bulan ini. Puasanya 1 bulan penuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikannya di dalam Al-Qur'an tidak 1 bulan. Berapa? Bagaimana Allah menyampaikannya kepada kita? Beberapa hari, ayyaman ma'dudah, ya, beberapa hari yang dihitung, yang dibilang. Nah, beberapa hari itu ya tentu dimaksud adalah 1 bulan, 1 bulan penuh. Itu supaya kita menganggap puasa di bulan Ramadan itu ringan, hanya beberapa hari saja, ya, hanya beberapa hari. Jadi supaya terdengarnya ringan, maka menggunakan kata ayyaman ma'dudah. Hadirin dimuliakan Allah, puasa ini juga ya yang disebut dengan as-siyam atau as-shaum, yang artinya adalah al-imsak atau menahan diri, ya. Al-imsak anil muftarat, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Jadi yang batalkan puasa tentu bukan hanya makan dan minum. Kalau makan dan minum itu menyebabkan puasa kita batal, ya, dan kita harus mengqadha'nya. Tapi ada kadang-kadang perbuatan yang di luar makan dan minum, ya, itu menyebabkan mungkin tidak sampai mengqadha'nya, tetapi pahalanya zong. Kata anak muda apa? Zong itu artinya kosong, tidak ada pahalanya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi, kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash.
Secara hukum fikih tidak diwajibkan qadha, tapi pahalanya nggak ada. Nah tentu puasa kita, ya kita tidak ingin menjadi puasa yang tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hal-hal yang mengurangi pahala puasa, ya mengurangi pahala puasa. Kalau makan dan minum ya jelas, makan dan minum itu ya anak kecil juga ngerti, ya kan, pasti itu membatalkan puasa. Nah oleh karenanya ya kita harus mewaspadai betul dari perbuatan-perbuatan yang mengurangi atau bahkan menjadikan pahala kita, pahala puasa kita ini sia-sia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini punya keunikan, ya. Keunikannya apa? Terutama Ramadan ini, ya. Kata Allah di dalam hadis qudsi, kullu amalin ibni Adam lahu. Setiap amalan ibnu Adam itu untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung memberikan ganjaran. Ya, kenapa Allah kasih langsung ganjaran? Ini yang menyebabkan ibadah puasa itu istimewa, terutama puasa Ramadan. Ya, para ulama mengatakan, kenapa Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi? Ya, padahal amalan yang lain kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan ibnu Adam manusia itu untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang, ya, sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Kata para ulama, paling tidak ada dua hal yang menjadikan puasa ini spesial. Pertama adalah dia sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Dia adalah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah puasa ini yang tahu siapa? Yang tahu kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lainnya, ya kan? Karena kita tidak makan, tidak minum, itu yang tahu hanya kita. Nah, padahal kan kita bisa, misal ngumpet-ngumpet makan minum, betul nggak? Bisa nggak? Nah, anak kecil nih, ya bisa nggak tuh ngumpet makan minum? Bisa ya? Kalau masih kecil mungkin sering begitu ya. Mungkin ya, mungkin gitu ya. Ada gitu ya, ada ya. Ada nggak gitu? Enggak ya? Enggak ya. Berarti udah bagus-bagus, ya kan? Yang anak kecil saja tahu bahwa makan ngumpet-ngumpet, minum ngumpet-ngumpet itu pasti puasanya batal dan akhirnya nggak dapat apa-apa, ya nggak? Apalagi orang dewasa, ya kan? Apalagi orang dewasa. Yang kecil saja tahu kalau makan minum itu walaupun ngumpet-ngumpet, ya pasti puasanya batal. Apalagi orang dewasa. Nah, itulah disebut dengan rahasia, sirrun, ya. Ia menjadi rahasia, ya. Maka kemudian ya karena ini rahasia dan orang, ya setiap kita ini tetap menjaga puasa kita supaya tidak batal. Ya, kita tidak makan, tidak minum, padahal itu bisa dilakukannya dengan ngumpet-ngumpet, orang nggak ada yang tahu, ya kan? Terus kita menampakkan diri di luar seperti orang yang puasa, kelihatannya lemas gitu ya, bibirnya kering, gitu kan, meludah terus, ya nggak? Nah, kalau di kampung-kampung dulu puasa yang meludah terus ya, sampai dikumpulin ludahnya gitu ya, kalau lagi sholat, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, makanya puasa itu istimewa, ya kan? Istimewa karena dia melatih apa? Melatih ihsan, melatih kita ini muraqabatullah, merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang merasa atau punya yang namanya muraqabatullah, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu terlatih atau dilatih ya ketika berpuasa, maka insya Allah dia juga akan berlatih itu di kehidupan dia sehari-hari di luar ibadah puasa. Dia merasa bahwa Allah mengawasinya, ya kan? Allah mengawasi dirinya walaupun misalnya bos nggak melihat, atasannya melihat, ya kan? Tapi dia merasa bahwa diawasi oleh Allah. Nah begitulah puasa kita. Ya kita nggak makan, nggak minum, walaupun itu bisa sambil ngumpet-ngumpet, tapi kita tetap menjaga itu karena kita merasa bahwa Allah mengawasi kita.
Nah ya, ihsan itu ibaratnya kalau dalam dunia pekerjaan dia apa? Profesional lah gitu ya kira-kira. Jadi artinya apa? Dia akan punya etos kerja yang sangat baik. Ya, dari puasa ini dia belajar etos kerjanya baik, ya, tidak harus kemudian diawasi oleh atasannya dan seterusnya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita praktekkan ini muraqabatullah ya dalam kehidupan sehari-hari, ini sungguh akan membentuk karakter yang luar biasa dalam diri kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata para ulama, selain dia sirrun dan puasa rahasia, kedua adalah ya puasa ini kenapa dirahasiakan? Li'anna fihi ajrun 'azim. Karena dalam puasa itu pahalanya sangat besar dan agung. Ya kan? Allah bilang wa ana ajzi bihi, ini dalam hadis qudsi. Wa ana ajzi bihi, aku yang langsung berikan ganjarannya. Artinya apa itu? Ini rahasia. Rahasia. Ganjarannya rahasia. Bentuk pahalanya rahasia. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan juga tentang sabar. Sabar juga pahalanya itu rahasia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan ganjarannya bighairi hisab, enggak pakai argo, enggak pakai hitungan. Ya, bentuknya bagaimana? Seberapa besar dia? Hanya Allah yang tahu. Kalau dirahasiakan Allah, ya pasti itu akan menjadi kejutan. Ya kan? Kita aja kan kalau suka ngasih kejutan kan diumpetin itulah. Betul nggak Pak? Suka ngasih kejutan nggak sama istrinya? Ya. Enggak. Saya kesian banget Bu. Nggak pernah dikasih kejutan sama suaminya Bu. Kalau ngasih kejutan misalnya ya, dibungkus itu pakai kotak yang bagus kan dirahasiakan tuh. Biasanya dalamnya berharga atau enggak tuh? Hah? Enggak. Umumnya kan kalau kita ngasih kejutan pasti dalamnya berharga, betul nggak? Dalamnya tuh taunya kunci mobil. Ya, bukan kuncinya doang. Ya, kunci mobil sama BPKB-nya misalnya ya. BPKB-nya masih sama leasing. Hati-hati riba ya. Nah, jadi ya pasti kalau kita mau ngasih surprise itu sesuatu yang apa? Berharga. Ya masa ngasih surprise di dalamnya sendal jepit kan, atau capit rambut kan, nggak mungkin kan ya Bu ya? Betul nggak? Ya, atau karet atau apa gitu. Nah, pasti itu berharga di dalamnya. Ya apalah emas misalnya gitu ya, kalung, cincin, nah gitu kira-kira. Kunci rumah ya. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah katakan wa ana ajzi bihi, aku yang langsung berikan ganjarannya, ini pasti ini pahalanya ini luar biasa. Ya. Nah, dalam sholat apa qabliyah subuh aja pahalanya segimana pahalanya? Nabi sebutkan khairun minad dunya wa ma fiha kan, qabliyah subuh tuh 2 rakaat sebelum subuh, raka'ata al-fajr. Khairun minad dunya wa fiha 2 rakaat fajar. Artinya qabliyah subuh 2 rakaat ya. Khairun minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah itu yang Nabi sebut ganjarannya, itu udah gak rahasia lagi kalau itu jelas di depan mata. Oh iya, ini pahalanya adalah ya lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba, dunia dan seisinya. Nah apalagi yang dirahasiakan oleh Allah pasti lebih besar dari itu. Ya, dunia dan seisinya aja nggak ada nilainya dibanding dengan 2 rakaat salat qabliyah subuh. Apalagi yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini butuh keimanan hadirin sekalian, iman. Nah oleh karenanya ibadah puasa itu harus dilunasi dengan keimanan. Ya, harus dilunasi dengan keimanan. Nah, berapa tahun Nabi menyampaikan fondasi iman itu sebelum diwajibkan puasa? Berapa tahun? 13 tahun, betul nggak? 13 tahun itu di mana? Di Mekkah. Lalu tahun kedua Hijriah baru disampaikan itu kewajiban puasa Ramadan. Ya, jadi artinya apa? 13 tahun itu memang waktu yang sudah sangat cukup untuk menanam keyakinan, yang menanamkan akidah yang kuat dalam diri sahabat, sehingga ketika menjalankan ibadah puasa, betul-betul puasa itu dijalankan dengan ya fondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, keistimewaan yang kedua, sampai kuliah berapa menit nih? 20 menit ya? Masih ada waktu ya?
5 menit ya. Yang kedua adalah syahrul Quran. Yang tadi pertama syahrul Syam, yang kedua adalah syahrul Al-Quran. Jadi Ramadan ini Bapak Ibu sudah berapa juz sekarang? Sudah nemu kata Ramadan di Al-Quran? Sudah ya? Di surat apa itu? Al-Baqarah ya. Sudah dilewatin dong ini hari ketiga nih ya. Malam ketiga belum? Lewat ya. Nah, hanya Ramadan yang disebut di dalam Al-Quran. Bulan-bulan lain nggak ada. Rajab, coba cari di Al-Quran, ada nggak? Nggak ada. Dzulqa'dah ada nggak? Nggak ada. Muharram nggak ada. Dzulhijjah tidak ada di Al-Quran. Nah, siapa ada? Mana? Gimana bunyinya? Nah, hanya Ramadan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi, oleh karenanya Ramadan ini syahrul Quran. Ya, syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi para ulama menjadikan Ramadan ini sebagai waktu atau momen yang mereka fokuskan untuk Al-Quran. Kata Imam Az-Zuhri, innama syahrul Ramadan ya tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Jadi menurut Imam Az-Zuhri, dua saja fokus dalam Ramadan itu. Pertama adalah tilawatul Quran, kedua adalah it'amut ta'am, ngasih makan ya. Ngasih makan ke orang puasa gitu ya, terutama orang-orang yang miskin, orang fakir miskin. Nah, itu yang menjadi fokus para ulama. Dulu Imam Syafi'i sebagaimana dalam riwayat yang masyhur, berapa menghatamkan Quran? Berapa kali? 60 kali. Sehari itu menghatamkan 2 kali, bukan 2 juz ya, 2 kali hatam. Jadi sampai 60 kali. Imam Malik ya rahimahullah dulu biasa membuka majelis ilmunya di Masjid Nabawi itu setiap hari di luar Ramadan. Tapi ketika Ramadan datang ditutup majelis ilmunya untuk fokus ke Al-Quran. Jadi bila ingin fokus ke Al-Quran, majelis hadisnya ditutup. Ya, majelis ilmu hadisnya ditutup dan beliau memfokuskan diri dengan tadabbur tilawah ya, dengan Al-Quran. Imam Bukhari juga biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu siangnya sekali ya, sekali hatam. Siangnya sekali hatam. Kalau malamnya beliau setiap 3 malam di sholat tarawih itu hatam 3 kali. Hatam sekali maksudnya, sekali dalam 3 malam. Nah, imam-imam yang lain juga begitu. Yang di luar Ramadan biasa menghatamkan Quran sebulan sekali, di dalam Ramadan itu 7 hari sekali. Yang biasa menghatamkan 7 hari sekali, di dalam Ramadan menjadi 3 kali sehari. Yang biasa 3 kali sehari, ya 3 kali sehari. 3 hari sekali, ya di bulan Ramadan. Di Ramadan, di luar Ramadan, di bulan Ramadan mereka tingkatkan menjadi sehari sekali, bahkan ada yang 2 kali sehari. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira interaksi salafus saleh dengan Al-Qur'an. Bagaimana dengan kita? Nah, maka kita pun tentu mencontoh mereka sekuat tenaga. Ya kan? Targetkan dari mulai kemarin nih, udah malam ketiga sekarang. Targetkan, belum terlambat sekarang. Ya, coba ya hatamkan Al-Quran minimal sekali di bulan Ramadan. Ada yang sudah juz 3 malam ini ya. Alhamdulillah sudah banyak. Ada yang sudah juz 10? Belum. Insyaallah ya. Insyaallah besok udah juz keberapa? Nah, itu semua harus ditargetkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa? Ya, ini memang bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Selain tilawah, tadabbur, ya kan, membaca terjemahnya, mempelajarinya, ya, maka ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita semuanya untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran.
ya, dan kita agungkan Al-Quran tentu di bulan Ramadan ini supaya kita terbiasa di bulan-bulan lainnya berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kata Nabi, ya iqra'ul Quran fa innahu yakunu syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu menjadi syafaat bagi para pembacanya, bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya, ya. Jadi mari kita latih diri kita, karena Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan latihan, ya, syahrul tadrib, bulan pembinaan, bulan latihan. Maka mari kita didik diri kita ini, mari kita latih diri kita, ya, untuk menjadi pribadi muslim atau untuk memiliki karakter pribadi muslim yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana target ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu semuanya meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan dan umumnya jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.